Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang saya hormati, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita pada hari ini kita ingin meraih keutamaan satu malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan, atau yang dalam bahasa lain kita kenal dengan Lailatul Qadar. Motivasi yang membuat kaum muslimin umat Rasul SAW untuk meraih kemuliaan itu karena memang Allah dan Rasulnya telah memuliakan, mengistimewakan. Dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 Allah sebutkan tentang keutamaan itu. Insya Allah kita sudah hafal dan mengerti maksudnya. Kemudian Rasul menyebutkan Lailatul Qadar itu adalah khusus untuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan oleh Allah kepada umat selain umat Islam. Keistimewaan yang lainnya, Lailatul Qadar itu terdapat pada setiap Ramadan sampai hari kiamat. Kemudian beliau juga menyebutkan, dan sebagaimana dalam Al-Quran, para malaikat diperintahkan turun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu ke langit dunia. Kemudian di ayat itu juga disebutkan amal soleh yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum." Sesungguhnya Allah memberikan Lailatul Qadar itu kepada umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Hadis ini sahih dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami. Imam Malik bin Anas rahimahullah dalam Al-Muwatta'nya juga meriwayatkan dari Imam Ahmad, hadis Imam Ahmad, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyah a'marun nas. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan tentang usia dari manusia atau umat sebelum umat beliau. Usianya panjang-panjang. Au masya Allah min dzalik. Disebutkan usianya panjang-panjang. Faka'annahu taqasara a'mara ummati. Sehingga Rasulullah SAW membandingkan begitu pendeknya dan semakin pendek umat beliau. Allah yablu minal amal. Sampai, wah kalau begitu amalan umatku, seakan-akan beliau bersabda, tidak sampai, tidak bisa menyaingi minal amali mithlul ladzi balagha ghairuhum fi tulil umur. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ini tidak bisa menandingi, menyamai ibadahnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan yang lainnya, Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Kata beliau, fa'atahu Allahu lailatal qadr khairan min alfi syahr. Kemudian Allah berikan kepada umat ini Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Bukan sama dengan 84 tahun. Lebih baik daripada itu. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah, pengarang kitab tafsir yang sangat terkenal itu, beliau menukil hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar au fi Ramadan au fi ghairi Ramadan." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang Lailatul Qadar itu. Apakah itu ada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal fi Ramadan." Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Qultu, kata Abu Dzar, kemudian aku katakan lagi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ahiyya ma'al anbiya ma kanu fa idza qubidal anbiya rufi'at. Apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada masa Nabi dan ketika Nabi kemudian wafat Lailatul Qadar itu tidak ada? Am hiya ila yaumil qiyamah? Ataukah Lailatul Qadar itu Allah tetapkan sampai hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal hiya ila yaumil qiyamah. Lailatul Qadar itu terus menerus setiap Ramadan sampai yaumul qiyamah. Alhamdulillah, para bapak ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita ditakdirkan berada di Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan kita ingin meraih satu malam kemuliaan itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini, insya Allah. Ada lagi yang bertanya, seperti apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Sahabat Rasulullah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Beliau bersabda, Lailatun samhatun talqatun la haratun wala baridatun tusbihu syamsuha sabihataha dha'ifa hamra. Kata beliau, malamnya itu begitu mudah, begitu indah. Angin sepoi-sepoi, tidak berudara panas, maupun tidak terlalu dingin. Matahari terbit di waktu pagi harinya dengan cahaya yang kemerah-merahan, tidak terlalu terik. Hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan apa yang perlu kita tingkatkan pada malam 10 malam terakhir di Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya? Semoga Allah masih mentakdirkan kita ketemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan tahun berikutnya. Karena semangat kita untuk meraih keutamaan itu. Amalan yang pertama adalah iktikaf. Secara bahasa iktikaf itu berdiam diri di masjid, walaupun sesaat. Walaupun hanya beberapa jam, walaupun hanya di malam hari, atau semampunya. I'tikaf. Yang paling utama adalah ketika dia tidak ada tugas, dia ada tanggung jawab 10 hari dan dia tidak pulang di masjid. Tapi bagi yang sedang dinas, bagi yang ada pekerjaan, bisa jadi dia ingin meraih Lailatul Qadar itu ketika di malam-malam 10 itu dia hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita tinggal. Kemudian kita meningkatkan kuantitas dan kualitas amal soleh kita. Tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita ingin meningkatkan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dan tidak dilakukan kesungguhannya itu tidak sesungguh-sungguhnya di selainnya itu. Artinya begitu ada peningkatan luar biasa pada 10 malam terakhir. Atau dalam hadis yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, adalah beliau apabila telah memasuki 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, kemudian beliau menghidupkan malamnya dengan ketaatan, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Itu semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, amalan yang ketiga yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita lakukan adalah salat sunnah. Insya Allah kita menunaikan ibadah salat tarawih sampai salat witir, kemudian salat sunnah mutlak yang lainnya, silakan kita lakukan. Kemudian zikir dan doa. Di antara doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibu Aisyah, kata Ibu Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha
Qala quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasul, jika aku mengetahui dan ingin mendapatkan di Lailatul Qadar itu, apa yang akan aku katakan? Apa yang akan aku ucapkan? Apa yang akan aku baca? Apa yang aku panjatkan kepada Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya panjenengan itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, panjenengan itu ya Allah suka kemaafan, suka memaafkan, suka kepada orang yang minta maaf dan memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Ini yang harus kita banyak baca, Bapak Ibu rahimahkumullah, ketika di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar, karena orang yang meraih keutamaan Lailatul Qadar itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Allah memudahkan kita dan mengistiqomahkan kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.